Bunda. Masih dalam kajian hati. Dan seperti biasa kajian hati selalu hadir bersama para selebriti atau public figure yang juga ingin bercerita. Karena mungkin ada banyak sekali hal yang mengganjal yang rasanya ingin bisa disampaikan dan mendapatkan jawaban dari Ahilman. Langsung kita sapa, ini adalah Siti KDI. Assalamualaikum Kak Siti. Kak Siti kami persilakan Kak Siti untuk boleh bercerita dan boleh bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti sekarang ingin bercerita tentang apa yang terjadi dan bagaimana Siti harus balik ke Indonesia yang mana sebelumnya Siti menetap di Turki selama 12 tahun. Jadi saya di Turki mulai menikah tahun 2011. Jadi pada saat itu karir saya tuh sedang puncak-puncaknya ya Ustadz ya. Dan saya memutuskan untuk menikah dengan orang Turki dan tinggal di Turki. Kemudian saya berumah tangga, kemudian alhamdulillah saya dikaruniai anak ya, 1 orang putri. Dan tentunya semua awalnya berjalan dengan baik Ustadz. Tapi lama-kelamaan kita melihat ada hal yang sangat penting di sini adalah perbedaan budaya. Yang mana itu sangat kita rasakan terutama Siti. Dari awal masuk, dari awal datang itu memang dari budaya secara makan juga berbeda. Secara makanan berbeda, kemudian secara cuaca juga berbeda. Dan yang paling yang Siti rasakan adalah ketika Siti sudah mempunyai anak dan perbedaan budaya itu sangat terlihat. Ya. Jadi Siti berpikir bahwa kalau Siti sampai di sini untuk membesarkan anak yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, kayaknya agak susah. Nah akhirnya kita selama itu selalu sedikit ada perbedaan terutama dari pihak ketiga yaitu seorang mertua yang mana orang Turki itu kuat banget dengan budayanya mertua. Jadi mau nggak mau karena mantan suami adalah anak pertama dan anak satu-satunya, hanya anak satu-satunya mau tidak mau dia harus tinggal bersama ibu ya dan tidak bisa tinggal di Indonesia. Yang kedua karena pernah anak sekolah di sana kelas 1, kelas 2 dan pernah dibully juga. Jadi Siti berpikir sepertinya memang ada sedikit perbedaan dan mulai diskusi dengan mantan suami, saya nggak bisa hidup seperti ini apalagi bersama anak saya karena perbedaan budaya yang sangat jauh. Ya, sangat jauh. Jadi dengan berat hati Ustadz, saya berpisah dengan suami itu dengan baik-baik, bukan karena KDRT, bukan karena selingkuh, tapi karena budaya yang berbeda. Alhamdulillah Siti dan anak baru saja tiba dari Turki karena kan anaknya baru libur sekolah ya. Jadi ketemu dengan bapaknya dan sampai saat ini kita jalinannya udah seperti kakak adik gitu. Jadi hubungannya baik, bahkan beliau juga sudah punya istri, Ustadz. Oh, dan sudah Siti, menikah lagi. Ya, dan Siti yang meminta dia untuk segera menikah. Oh Masya Allah. Iya, karena buat Siti kasihan juga kan ya, Siti di sini bersama anak, dia bersama, jadi buat Siti langsung aja menikah. Alhamdulillah Ustadz baru 1 tahun sudah menikah. Jadi yang saya tanyakan apakah perpisahan perceraian itu menurut pandangan secara Islam dengan alasan budaya itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Bunda,
Ada dua hal yang ingin coba Ahilman berikan tanggapan dari ceritanya Mbak Siti. Yang pertama terkait dengan pernikahan yang kemudian harus berujung perpisahan karena tadi disebabkan perbedaan budaya. Atau mungkin yang lebih dalam karena kami merasa tidak bisa melayani pasangan dengan baik gitu. Maka jawabannya diperbolehkan untuk kita meminta berpisah kepada pasangan kita jika kita tidak bisa maksimal memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasangan kita. Kan rumah tangga itu ibadah ya. Bahkan disebutkan ibadah yang paling lama. Jadi setiap detak-detik di rumah tangga itu harus berpeluang menghadirkan ibadah terbaik. Kalau kita berumah tangga gak bisa dapetin pahala ibadah, terus untuk apa? Maka dari situlah diperbolehkannya kita meminta namanya hulu. Hulu itu untuk minta diceraikan, untuk minta dipisahkan daripada pasangan karena kita merasa tidak bisa memberi yang terbaik untuk pasangan. Apalagi mohon maaf, beda budaya, otomatis biasanya beda karakter, otomatis biasanya beda bahasa, beda gestur dan seterusnya. Tentu tidak mudah. Maka pelajaran lainnya adalah untuk adik-adik saya mungkin yang belum menikah, sebelum menikah harus benar-benar memastikan bahwa calon pasangan kita itu punya visi yang sama dengan kita. Kalau bisa punya budaya, punya cara pandang yang mungkin tidak jauh berbeda dengan kita agar kita bisa lebih mudah melewatinya. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita, nikahilah seseorang karena 4 hal. Li jamaliha, walimaliha, walinasabiha, walidiniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Nikahilah seseorang karena parasnya, dan karena hartanya, dan karena keturunannya, termasuk izin, termasuk latar belakangnya, dan karena agamanya. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka engkau akan dibuat bahagia bersamanya. Berarti agama jadi indikator utama, tapi setelah itu juga harus dipastikan. Agar kemudian tidak menimbulkan sesuatu yang pada akhirnya jadi sebab yang membuat kita harus berpisah dengan pasangan kita. Tapi apapun itu Mbak Siti, jangan disesali untuk semua perpisahan yang terjadi. Beliau sudah menikah lagi. Semoga Mbak Siti juga bisa bertemu dengan jodoh lagi. Yang kedua, AA mau bicara tentang takdir. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita rubah adalah masa depan. Setuju? Setuju. Siapa orang yang tidak akan bahagia? 2. 1, orang yang sering menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Maka Mbak Siti, untuk semua yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Untuk semua yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kebahagiaan dan kebahagiaan itu hanya akan dekat dengan hati yang penuh kelapangan dan ketenangan. Maka yang pertama, tenangkan hati. Belajar menerima takdir dulu. Karena bagi orang beriman semuanya akan baik-baik saja. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perasaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap apapun yang terjadi bagi dirinya semuanya baik. Semuanya baik. Dikasih nikmat dia bersyukur karena itu baik baginya. Dikasih ujian dia bersabar karena itu juga baik baginya. Semoga kita bisa lebih lapang dan tenang hatinya untuk ridho dengan ketentuan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada saat 2004 sampai 2011 itu kegiatan lumayan luar biasa, sibuknya luar biasa gitu dan kadang-kadang ada rasa ya ini waktunya untuk nikah gitu loh. Jadi
tahu resikonya apa yang akan terjadi. Cuma nggak tahu dulu nikahnya dengan siapa ya, karena nikahnya jodohnya pada saat itu dengan orang luar, orang Turki, ya mau nggak mau ini sudah jodohnya. Dan memang keluarga awalnya berat ya, tapi dengan diberikan pengertian gitu bahwa ya karena nikah adalah ibadah juga, akhirnya keluarga setuju untuk memberikan izin terutama orang tua kepada Siti untuk bisa pindah ke sana. Dan yang namanya rindu nyanyi, iya, karena itu salah satu hobi ya. Jadi buat Siti pasti ada lah gitu loh, yang namanya rindu untuk tampil sama teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya fans Siti tuh mengerti gitu kan kondisi Siti pada saat masih di Turki. Sekarang apa yang terjadi itu ya Siti selalu syukuri karena ini adalah takdir Allah. Itu ya. Jadi apalagi sekarang alhamdulillah Siti mendapatkan seorang hadiah ya, mendapatkan hadiah dari Allah ya, seorang putri. Yang mana ini adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus Siti jalani dengan baik, dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan Siti bisa mendidik Elif menjadi anak yang solehah. Senang karena apa yang tadi Ustadz jelaskan itu salah satu jalan keluar ya buat kita, dan merasa tenang, hati menjadi tenang karena yang sudah terjadi itu adalah ketentuan dari Allah juga ya. Kemudian kita jalani, lihat ke depannya seperti apa, dan ternyata yang namanya perpisahan yang Siti alami itu adalah sebuah kebaikan. Bukan yang kita katakanlah sebenarnya tidak perlu bercerai, tidak. Tapi Ustadz sangat bagus, sangat bijaksana. Dia bilang memang yang diputuskan adalah untuk semata-mata untuk kebaikan dari masing-masing.